Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Karamida dengan NIM 22650002. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Quality Management. Baik idea, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk manajemen proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur ataupun guideline. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter konfirmasi atau requirement. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas, kedua, peminjaman kualitas, dan ketiga, mengendalikan kualitas. Gambaran umum untuk proyek kualitas manajemen kurang lebih seperti ini. Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk-produk terjadi berkualitas. Output proses perencanaan kualitas. Peminjaman kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat efektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalan efektif merupakan output peminjaman kualitas. Perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap responden. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality atau rencana pengendalian, saran tindakan korektif atau preventif, saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan lain sebagainya. Contoh Pareto diagram kurang lebih seperti ini. Statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Karakteristik faktor yang sering digunakan kurang lebih seperti ini. Target kesempatan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1 juta peluang. DMAIC, mendefinisi masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Measure, mendefinisikan pengukuran, pengumpulannya, dan mengaturnya dan menampilkan data. Keunikan Six Sigma. Six Sigma dan static Sigma berarti standar deviation. Standar deviation menyatakan beberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang terhadap rata-ratanya. Six Sigma. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Mungkin itu saja penjelasan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.